Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami bisa menjumpai sahabat dimanapun berada. Percaya bahwa kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita mau awali setiap aktivitas kita mulai pagi hari ini bersama Tuhan. Kita bersama-sama siapkan hati kita mau datang bersyukur atas setiap kebaikan yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, mari bersama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami percaya kami punya Bapa yang baik. Pagi ini kami mau awali setiap aktivitas kami bersama Engkau Tuhan. Engkaulah pemilik hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau sudah merancangkan segala sesuatu yang baik, segala yang baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau menyertai dalam setiap aktivitas kami. Perlindungan-Mu, berkat-berkat-Mu yang terbaik sudah Kau sediakan bagi setiap kami. Anugerah-Mu senantiasa menyertai dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau awali pagi ini bersama Engkau Tuhan. Biar semangat, antusias kami terus mau berjalan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau pemilik hidup kami Tuhan. Dan kami mau bersyukur atas segala kebaikan. Yesus, kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup.
Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pagi yang luar biasa ini Tuhan. Kau izinkan kami terus berikan kesempatan untuk terus bisa melayani. Itu karena kasih karunia-Mu Tuhan. Setiap hari Kau berikan kami kekuatan baru, iman yang baru. Kami tahu hari ini ada pengajaran baru, iman yang baru, mujizat yang baru, dan kami sadar kami masih punya Tuhan. Bapa, terima kasih untuk segala bentukan yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kalau pagi ini Tuhan kami bisa bangun dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami percaya hari ini Kau berikan kami kesempatan lagi Tuhan, untuk terus berkarya, terus memuliakan nama-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kalau ada sahabat-sahabat GBI Lantera yang mungkin sakit, lemah tubuh Tuhan, Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Kau kuatkan Tuhan. Kau berikan Tuhan penghiburan buat yang susah, yang merasa tidak ada jalan keluar. Kau berikan penghiburan dan kekuatan baru pagi ini Tuhan. Bagi yang terbelenggu dan terikat, Kau berikan kebebasan Tuhan. Kau berikan kelepasan. Bagi semua yang mengalami ujian iman Tuhan di bulan ini, Kau berikan kekuatan Tuhan. Kau berikan mujizat-Mu Tuhan. Dan kami percaya semua dari kami Tuhan tidak akan pernah dikecewakan, karena kami punya Tuhan yang hidup. Roh Kudus, berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian, sehingga kami hari ini bisa merasakan, mengecap kasih sukacita itu Tuhan, damai sejahtera daripada-Mu. Di dalam nama Yesus kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin, 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 amin. Shalom para sahabat GBI Lantera, Bapak Ibu semuanya, adik-adik yang saya kasih dan saya cintai. Saya percaya pagi ini Anda semua dalam keadaan sehat. Amin. Nah, hari ini kita berjumpa lagi dalam program Selamat Pagi Sahabat. Dan saya percaya bukan suatu kebetulan kalau sampai hari ini kita bisa bersama-sama. Itu artinya kita bisa saling menguatkan, saling mendoakan. Bahkan saya juga sering ajak Anda untuk mendeklarasikan sesuatu, untuk menulis sesuatu di kolom komen. Mungkin Anda minta bantuan didoakan, silakan Bapak Ibu, para sahabat, untuk Anda bisa tulis di kolom live chat. Kalau Anda khawatir di kolom live chat bisa terhapus, bisa hilang, Anda bisa tulis di kolom komen. Nah, itulah kenapa ini disebut sel grup udara, komsel udara, di mana kita tidak ada di satu lokasi, tapi kita bisa sama-sama saling menguatkan. Pagi ini kita akan sama-sama sharing dari firman Tuhan yang saya akan bacakan buat Anda di Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai yang keempat. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai yang keempat, dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kata pencobaan saya pelajari di bahasa Yunaninya dikatakan peirasmos, menunjuk kepada penganiayaan dan kesulitan yang datang dari dunia atau yang datang dari iblis, saudara. Ada dua hal yang saya catat. Yang pertama, orang percaya harus menghadapi semuanya itu dengan sukacita. Karena memang harus dihadapi, maka kita nggak bisa mundur, kita nggak bisa mengelak. Karena itulah kenapa di sekolah, di kampus pasti ada ujian. Nggak mungkin pembelajaran terus kan, saudara. Pasti ada ujian-ujian yang itu harus dilewati, nggak bisa dihindari. Wah Pak, saya di kampus kan bisa izin Pak, bilang aja keluar negeri. Tapi walaupun Anda bilang keluar negeri, bilang sakit, bilang apa, tetap kan ada susulan, saudara. Tetap ada susulan yang harus dikerjakan ujiannya. Nah, orang percaya harus menghadapi
semuanya ini dengan sukacita. Kenapa? Karena pengujian akan mengembangkan iman yang tabah. Amin, saudara. Ujian akan mengembangkan iman yang tabah. Tabiat kita, karakter kita makin mantap, dan pengharapan kita yang semakin hari akan semakin dewasa, saudara. Itulah kenapa iman kita hanya dapat mencapai kedewasaan penuh. Orang bisa dikatakan orang ini usianya masih muda, tapi kenapa bisa bijaksana? Kenapa lebih bijaksana dibandingkan usianya dia? Banyak orang kok lebih tua, kok tidak bisa sebijak orang ini ya? Bisa jadi mungkin terlalu banyak masalah yang dihadapi dan dia bisa menghadapinya, saudara. Itulah kenapa iman kita hanya bisa mencapai kedewasaan penuh apabila diperhadapkan dengan kesulitan dan tantangan. Nah, itulah kenapa Anda lihat di Yakobus pasal pertama yang kita baca di ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Diuji terus, kita juga sukacita terus diuji terus, sukacita terus, tekun, maka Anda dan saya akan semakin dewasa. Yang setuju katakan yes. Nah, yang kedua, saudara, Yakobus menyebutkan aneka pencobaan ini, ujian terhadap imanmu itu ada beraneka-aneka, ada banyak, saudara. Ya, kalau ujiannya soalnya sama terus, saudara, kan nggak mungkin, betul kan? Kalau kita di sekolah, anak kita semakin tingkatannya lebih tinggi, ujiannya semakin banyak, semakin sulit, tingkat kesulitannya semakin besar, gitu kan? Tapi lihat anak kita semakin hari semakin pandai, dia bisa melalui kehidupannya dengan luar biasa. Nah, Yakobus mengatakan pencobaan yang kadang-kadang menimpa kehidupan orang percaya, supaya Allah Anda dan Allah saya, Allah kita dapat menguji kesungguhan iman mereka, dapat menguji kesungguhan iman kita, saudara. Alkitab yang kita baca nggak pernah mengajarkan bahwa kesulitan dalam hidup selalu menandakan Allah nggak sayang sama kita. Nggak ada. Tidak pernah ditulis, tidak pernah diajarkan bahwa kesulitan dalam hidup itu menandakan Allah nggak senang sama kita. Nggak ada, saudara, nggak ada. Kesulitan itu dapat menjadi tanda bahwa Allah mengakui komitmen kita kepada Dia, saudara. Itulah kenapa Anda bayangkan, Anda dan saya akan mengalami ujian iman dan pencobaan. Dan saya beritahu, nggak bisa dihindari, saudara. Ini fakta, kenyataan yang nggak bisa dihindari dari semua kehidupan orang Kristen, semua pengikut Kristus. Yang paling penting adalah saat ujian itu datang, bagaimana sikap hati dan respon kita, saudara, kepada ujian dan pencobaan yang datang. Apakah kita keluar dari ujian yang diberikan, yang kita hadapi, dan pencobaan yang kita hadapi itu membuat kita menjadi lebih baik, menjadi better, lebih baik, atau malah Anda dan saya setelah menghadapi ujian, menghadapi pencobaan, malah terasa pahit, saudara, malah bitter, malah pahit. Coba renungkan bulan-bulan ini, pencobaan dan pergumulan apa yang sedang Anda alami bersama keluarga. Coba Anda renungkan bagaimana sikap kita dalam memandang dan menyikapi apa yang kita hadapi, saudara. Coba Anda bayangkan, yang kita hadapi itu tergantung persepsi kita tentang percobaan tersebut, saudara, tentang pencobaan, tentang ujian itu. Renungkanlah Yakobus dalam surat yang barusan kita baca tadi. Nah, saudara, kenapa
dalam ujian iman dan pencobaan, Anda dan saya yang paling penting adalah harus menjaga hati agar tetap lemah lembut dan rendah hati di hadapan Tuhan. Saudara, saya mau cerita bagi Anda yang sudah jemaat lama di GBI Lantera, Anda sudah pernah tahu sejak zaman Pak John masih hidup bagaimana awalnya kami dulu mengalami ujian yang bertubi-tubi. Buat Anda yang jemaat baru, Anda tentu belum tahu. Tapi karena tadi saya juga sudah berdoa, apakah saya cerita? Karena cerita itu enggak membuat saya lebih senang cerita, sudah. Karena kan otomatis mengingat lagi perihnya yang saya hadapi gitu ya. Sudah, sekitar tahun 2001 saya menikah. Tidak jauh dari itu saya terdeteksi penyakit hepatitis C, saudara. Karena saya dari dulu tuh suka donor darah dan selalu lolos, nggak ada masalah. Tapi setelah menikah, malah pada saat di gereja diumumkan ada orang butuh bantuan darah, saya donor, ditolak, saudara. Karena ternyata darah saya ini ada virus hepatitis C. Waktu itu masih awam, dari mana tertularnya juga nggak tahu. Apakah saat saya transfusi darah, saat saya sakit demam berdarah dulunya, atau karena apa saya nggak tahu. Tiba-tiba terjadi seperti itu. Saudara, Anda tahu? Saat saya memutuskan ke dokter itu ngomong bahwa kalau saya tidak suntik interferon, waktu tahun segitu, saudara, itu sekitar 3,6 juta sekali suntik, harus 72 kali suntik. Dan percayalah, Anda boleh tanya, konfirmasi dengan istri saya, tahun segitu kami nggak punya uang, saudara. Habis menikah kami nggak punya uang segitu. Akhirnya ya nggak suntik. Di cover oleh asuransi, ILO Insurance itu waktu itu hanya 15 juta. Jadi saya hanya 5 kali suntik. Dokternya ngomong, Pak Gustaf, kalau sampai tidak dilanjutkan sampai 72 kali suntik, hanya 5 kali suntik, maka virus itu akan kebal. Bapak malah akan mengalami, kalau nggak diobati Pak, akan mengalami sirosis. Hati itu bisa mengeras, mengecil, bahkan bisa menjadi kanker hati. Waktu itu saya mengalami cobaan seperti itu, saudara. Domblong, saudara. Baru menikah, baru bekerja, merintis usaha, domblong. Istri saya nangis, "Tuh nanti kamu jadi kanker hati gimana?" Dulu mama kita meninggalkan semuanya, dua-duanya, mama saya maupun mamanya istri saya kan dua-duanya punya track record meninggal karena kanker. "Ya, kalau kamu nanti kanker gimana? Kita nih barusan menikah, apa segala macam. Nggak boleh capek-capek." Dokternya ngomong gini, "Kalau ini Bapak kecapean, maka air seni yang dikeluarkan warnanya bisa kayak teh yang sangat kental, cenderung hampir ke warna hitam, coklat tua, saudara. Itu artinya Bapak harus bed rest." Setiap kali saya kerja keras, saudara, mesti gitu, bed rest akhirnya. Suatu hari saya sempat ngelamar di perusahaan besar, saudara. Saat tes keterima, karena nilai saya masuk, wawancara masuk, terakhir mau masuk, saudara, tes kesehatan, ketahuan, saudara. Akhirnya ditolak gara-gara apa? Gara-gara ada virusnya. Nggak ada perusahaan yang mau. Bahkan nggak sampai sana, saudara. Karena saya sudah berpikir, sudahlah, lebih baik kita pergi ke Amerika saja, gitu kan? Karena kita awalnya menikah tuh kan bangun rumah tangga, kalau bisa pergi ke Amerika, gitu kan? Kita ngurus visa, saudara. Luar biasa. Ditolak, saudara. Nggak lama, kan? Nggak mau menyerah. Hidup itu tidak boleh menyerah. Wah, kita kan dulu gitu, kalau masih muda kan semua gitu, saudara, kan? Kita ngurus visa UK, United Kingdom, ditolak juga, saudara. Itu bertubi-tubi, saudara, sampai istri saya tuh nangis. Kita tuh disuruh apa? Buka usaha kan tidak bisa langsung booming. Kalau nggak langsung booming, nyuntikkan saya interferon dari mana? Bisa dapat uang suntik. Kalau nggak wira swasta,
kerja di perusahaan besar, ditolak gara-gara alasan kesehatan. Mau ke Amerika yang katanya tempatnya impian seorang orang banyak gitu kan, dreamland gitu kan, impian di banyak, enggak terdapat visanya. Terus gimana saudara? Waktu saya masih ingat waktu itu, saya hanya bisa duduk dan nangis. Tuhan, Kau suruh aku apa ya Tuhan? Kau suruh aku apa Tuhan? Saudara, kalau Anda ngalami masalah itu bertubi-tubi, terus masalahnya, tidak ada jalan keluarnya, seakan-akan hanya sendirian saudara, tidak ada yang bisa menolong saudara. Ingat baik-baik, jaga hati saudara, tetap merendah di hadapan Tuhan. Amin. Ternyata kalau kita jalani, kalau kita terus melihara sukacita, tetap berdoa, terus berdoa, memberikan korban syukur pada Tuhan di tengah-tengah kesulitan, kesakitan, dan kesengsaraan, Tuhan tuh jawab saudara. Itulah saya masih ingat waktu itu satu lagu yang saya nyanyikan saat saya sendirian gitu ya. Judulnya Ketika Aku Berbeban Berat. Lagu itu yang sering saya nyanyikan saat saya sendirian saudara. Mungkin Anda pernah dengar lagunya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Ini aku jadi baru. Yesus, 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 Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Kalau Anda nggak mau melakukannya, Anda nggak mau datang kepada Yesus, hati Anda akan menjadi keras. Anda akan pahit saudara, baik pahit kepada Tuhan maupun pahit pada orang lain. Padahal kalau Anda mau sadar saja, iya ya sudah, kalau memang harus dihadapi ya dihadapi, maka Anda akan menjadi orang lebih baik. Anda lakukan aja, jalani sesuai yang Tuhan mau hari demi hari. Saudara, kapal itu bisa dikemudikan oleh nahkodanya dengan catatan kapalnya jalan saudara, mulai berjalan berlayar. Kalau kapalnya berhenti, nggak diapa-apain, cuman ditali jangkar di pinggir pelabuhan, mau dimenggok-menggokkan cuman begitu saudara, nggak kemana-mana. Kalau Anda mau menahkodai hidupmu, biarkan Tuhan yang pegang nahkodanya saudara. Jangan izinkan hatimu dan hati kita itu, hati saya ini keras dan pahit. Mari kita buka di Ibrani 3 ayat 7 sampai 8. Dikatakan apa? Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, ngomong apa saudara? Ayat berikutnya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun.
Kalau kita lihat Ibrani 12 ayat 15 ngomong apa saudara? Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kalau Anda menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, Anda tidak datang kepada Tuhan, Anda akan tumbuh akar yang pahit. Ibrani 12 ayat 15 dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Saudara, kepahitan itu akan menyelinap masuk dan menutup hati kita kepada Tuhan, dan Anda akan terus menjauhkan diri Anda dan saya dari kasih karunia Tuhan yang sebetulnya sudah Tuhan sediakan di masa-masa kesulitan, di masa-masa kesakitan, di masa-masa kesengsaraan. Peristiwa yang saya alami tahun 2001, saudara, sampai hari ini saya masih segar bugar. Dokter yang memeriksa saya ngomong apa? Ini namanya mujizat Pak Gustaf. Suatu hari saya kecapean, saya sakit tipes, akhirnya saya suruh ngecek sekalian virusnya. Dokternya ngomong apa? Ini namanya mujizat, virusnya tidak berkembang. Jaga terus kesehatan Pak. Oh ya dok, saya tidak pernah suntik interferon lagi sama sekali, hanya pertama kali, hanya 5 kali saja pakai uang asuransi. Saya tidak suntik apapun. Saya tidak pernah berpikir bahwa Tuhan ajak saya, panggil saya jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, dan saya punya perusahaan sendiri dalam lingkungan yang sangat-sangat di luar bayangan saya. Tuhan berkati luar biasa. Itu yang saya akhirnya bisa paham. Selama Anda sadar, Anda masuk dalam panggilannya, Anda ikutkan hidupmu, nempel terus pada Tuhan, maka semua sudah Tuhan sediakan bagi Anda dan saya. Yang setuju katakan yes. Saudara, Rasul Petrus berkata, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Anda bisa baca di 1 Petrus 1 ayat 6. Rasul Petrus berkata, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kata berbagai-bagai itu artinya beragam-ragam corak warnanya, saudara. Kayak pelangi, merah, kuning, hijau di langit yang tinggi gitu. Itulah kenapa ujian dan kesulitan hidup itu enggak selalu sama. Anda dan saya ngalaminya enggak bisa diterka itu kapan. Namun Rasul Petrus mengatakan di balik ujian dan kesulitan terdapat beragam corak dari kasih karunia Tuhan. Yang benar Pak, nanti dibaca 1 Petrus 4 ayat 10, saudara. Kemarin waktu ibadah hari Minggu, saya cerita seperti halnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka semua diikat dan dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala karena nggak mau menyembah Tuhannya Raja Nebukadnezar. Dia tetap nggak mau, malah dimasukkan dapur api. Dan kalau Anda baca, mereka dimasukkan dalam keadaan terikat, saudara. Itu kalau orangnya gampang down, pasti dia akan bersungut-sungut. Kenapa aku sudah komit ikut Tuhan, kok malah dibakar? Kemarin saya cerita sama jemaat gereja di Daniel 3 ayat 23 ngomong gini, tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrah, Mesah, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Ya sudah terikat mau apa saudara? Tapi ingat, mereka semua diikat, dilempar dalam dapur api yang panasnya 7 kali lebih panas dari biasanya.
Mereka tidak terbakar, bahkan saya catat saudara, semua tali yang mengikat dirinya terlepas. Begitu Raja Nebukadnezar melepaskan mereka dari dapur api dan memuliakan Allah Sadrah, Mesah dan Abednego, justru malah mereka bertiga diberikan kekayaan, kehormatan, dan jabatan tinggi, saudara. Mereka diubah dan diberkati oleh Tuhan. Itulah kenapa di setiap ujian dan pencobaan yang kita lalui, kasih karunia Tuhan selalu tersedia untuk menopang kita. Yang mau katakan, saya mau ya Tuhan. Itulah kenapa lembutkan hatimu, saudara. Lembutkan hati dan rendahkan hati, rendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menerima kasih karunia itu bagi hidup kita. Seperti yang saya pernah ceritakan tentang sikap Bartimeus yang berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika kita paham apa yang menjadi tujuan Tuhan di balik ujian, di balik pencobaan dalam hidup kita, maka Anda akan mampu bersukacita. Saudara, hari ini yang dulu saya pernah apply visa Amerika tidak disetujui. Kami sekeluarga loh sama anak kami punya visa Amerika 5 tahun, saudara. Sudah 2 kali edar, perpanjang, saudara. Ini mau yang ketiga kali perpanjang, saudara. Saya sampai berkata, Tuhan, dulu kenapa aku begitu sedih, begitu terpuruk, dan begitu merasa tidak berguna. Tapi setelah aku tahu di balik ujian imanku itu, aku sadar, sudah Kau sediakan yang lebih baik dari apa yang pernah aku bayangkan dalam hidupku. Saudara, kalau saya mengalaminya, saya pasti yakin dan percaya kita semua akan bisa melalui ujian itu. Rasul Yakobus yang kita baca di awal tadi mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dikatakan apa? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara. Di Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Kuncinya di sini adalah pada kata apa, saudara? Kamu tahu. Amin, saudara. Hari ini bagi Anda yang belum tahu, saya beritahu. Katakan dengan imanmu yang teguh, saya tahu. Ulangi lagi. Ketik di kolom komen, di live chat Anda, ketik. Saya tahu. Kuncinya adalah kamu tahu. Ketika kita dapat melihat ujian dan pencobaan dari sudut pandangnya Tuhan, dari kacamatanya Tuhan, dari apa yang Tuhan lihat, bukan apa yang kita lihat. Kita memandang ujian dan pencobaan sebagaimana Tuhan memandangnya, maka kita akan menganggap sebagai suatu kebahagiaan. Saya kok malah bahagia kalau datang ujian lagi, saudara. Serius. Karena saya berkali-kali selalu dapat ujian-ujian yang di luar pikiran saya, saudara. Dari sana Anda dan saya akan sadar, kalau Anda mampu menangkap dari sudut pandangnya Tuhan, Anda bisa melihat sebagaimana Tuhan memandangnya, saudara. Itu membuat Anda menganggapnya suatu kebahagiaan, karena kita sadar pasti ada berkat di balik ujian iman yang juga katakan yes. Boleh kata-kata saya, di balik ujian selalu ada berkat Tuhan. Yang setuju katakan saya mau, saya pasti bersuka cita, saya pasti menang. Yang setuju katakan yes. Amin, saudara. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi bagaimana berkat di balik ujian itu bisa mengubah kita. Besok Anda datang dengan penuh sukacita yang baru, beribadah kepada Dia. Lupakan masalah-masalah yang membuat Anda menangis.
Karena tangisan itu akan dirubah menjadi sukacita kalau ada sanggup melihat apa yang Tuhan lihat. Satu pujian untuk kita sama-sama untuk menyembah, muji dan menyembah Dia. Bersamamu Bapa, ku lewati semua mu yang teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu ku lewati semua ketenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kalau pagi ini ada dari sahabat GPI Lantera yang berkata, Tuhan, akhirnya aku tahu bahwa apa yang ku alami itu membuat aku jadi lebih dewasa. Mungkin kau sudah sempat marah sama Tuhan, kau bersungut-sungut, kau sudah minta tolong kiri, kanan, depan, belakang, gak ada satupun yang sanggup menolong. Malah ada dibicarakan di mana-mana, dirumpi di mana-mana. Ada sampai kehilangan yang namanya sukacita, saudara. Pagi ini saat Anda duduk mendengarkan program Selamat Pagi Sahabat, saya dorong Anda untuk, kalau Anda ingin teman untuk bisa bercerita, itu didoakan. Kalau Anda sungkan menulis di kolom komen, Anda bisa telepon, Anda bisa WA juga di hotline GPI Lantera. Pagi ini izinkan saya berdoa, saudara. Saat engkau mulai gundah gulana, engkau mulai bingung apa yang harus dilakukan, izinkan saya berdoa. Taruh tangan kananmu di dada. Bapa, pagi ini Tuhan kami berdoa untuk para sahabat ini, Tuhan, sahabat GPI Lantera yang pagi ini penuh dengan pergumulan. Dia merasa banyak sekali ujian-ujian, pencobaan-pencobaan, beraneka macam ragam Tuhan yang dialami. Satu masalah belum selesai, ada lagi yang lain, ada lagi yang lain. Sampai seakan-akan nggak tahu dari mana asal mula masalah ini bisa bertubi-tubi. Bapa, hari ini Tuhan, izinkan Tuhan kami berdoa, Hamba-Mu berdoa Tuhan. Berikanlah Tuhan kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Berikanlah hikmat buat para sahabat ini untuk mengerti bagaimana melihat dari sudut pandang Tuhan, supaya hatinya bersukacita pagi ini. Semua roh-roh yang membuat khawatir, takut, cemas, roh-roh yang mengganggu dalam kehidupannya,
sehingga sampai nggak bisa tidur, sampai harus mengkonsumsi obat tidur. Kami berdoa Tuhan, lepas dalam nama Yesus Tuhan. Kami ikat kuasanya, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Karena kami tahu apa yang kami alami ini Tuhan. Kalau kami bisa menang Tuhan, kami akan mengalami banyak lompatan-lompatan iman Tuhan. Kami akan semakin tahu bahwa sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Bapak, terima kasih untuk apa yang kami alami hari ini. Semua ujian, semua pencobaan, kami mengucapkan terima kasih Bapak. Karena kami tahu sebentar lagi kami melihat mujizat terjadi dalam kehidupan kami Bapak. Tuhan berkati keluarga kami semua, berkati keluarga besar sahabat GBI Lamtera. Kalau yang sakit Tuhan, berikan penghiburan, berikan kekuatan Tuhan, sembuhkan Tuhan. Berikan kekuatan untuk keluarganya juga Tuhan, yang mungkin juga ikut sedih, ikut pikiran, ingin membantu tapi tak punya daya untuk membantu Tuhan. Berikan kekuatan, sehingga pada saat mereka ini Tuhan, para sahabat ini bisa keluar dari masalah. Namamu semakin dimuliakan Tuhan. Semakin banyak orang semakin percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Dan kami percaya orang yang mengandalkan Engkau ya Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Dan sebelum kita akhiri saat teduh ini Tuhan, program ini Tuhan, izinkan kami mengangkat kedua tangan kami dan mengaminkan doa berkat ini. Aminkan doa berkat ini saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua, dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita, dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya, yang dibentuk, dicintai, disembuhkan, dan diberkati, katakan dengan iman, amin. Sampai ketemu besok di dalam ibadah raya. Ajak keluarga Anda untuk terus memuji dan menyembah Dia. Berbahagialah orang-orang yang selalu saat menerima firman Tuhan, dia merenungkan firman itu pagi, siang, dan malam, dan dia melakukannya. Maka sampai kapanpun Anda akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Tuhan memberkati.